Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-42 dari Arba'in An-Nawawi, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Muhammad ibnu Isa At-Tirmidzi. Dan hadis ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Bahwasanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, innaka ma da'utani wa rajautani." Wahai anak Adam, sesungguhnya tidaklah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku. Dan para ulama menyebutkan doa itu ada dua. Doaul mas'alah dan doaul ibadah. Doa masalah ini adalah doa yang sifatnya meminta, seperti kita mengangkatkan tangan kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni. Ini namanya doaul masalah, doa yang kita meminta. Ada doa yang kedua yaitu doaul ibadah, doa ibadah. Maksudnya apa? Ya, ibadah kita itu pada hakikatnya adalah doa. Salat kita, puasa kita, zakat kita. Sebagaimana ketika kita berdoa kita minta sesuatu dari Allah, begitu juga ketika kita sholat minta pahala dari Allah, minta keridhaan Allah. Nah, itu juga disebut dengan doa. Maka hadis ini mencakup, kata Syekh Ibnu Utsaimin, mencakup doaul mas'alah dan doaul ibadah. Dan juga kata beliau, doa kita agar kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus ada rojaknya. Sebagaimana hadis ini, "Innaka ma da'autani wa rajautani." Tidaklah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka, kecuali akan aku ampuni dosa-dosamu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya doa ini bukan hanya sekedar doa, tapi doa ada pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau doa yang hanya sekedar doa saja, apalagi yang hanya sekedar formalitas saja, kan kita kadang banyak acara-acara itu doa, apalagi kadang sebagian saudara-saudara kita kadang merutinkan doa setelah sholat. Nah, ini merutinkan ini butuh dalil. Kalau sekali-kali tidak masalah, tapi kalau rutin ini butuh dalil. Karena yang namanya hadis ini bukan hanya sekedar secara lisan, tapi harus ada contohnya, harus ada perbuatan. Tayyib. Ada hal doa yang kadang hanya sekedar formalitas, apalagi yang kadang di belakangnya nggak tahu isi doanya, yang penting dia amin, amin. Kadang yang doa saja dia pakai bahasa Arab, dan dia kadang nggak paham apa maksud doanya tersebut. Dan kadang kasihannya dia doa kadang pakai bahasa Arab, secara lafaz itu mendoakan dirinya sendiri. Misalnya contoh, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di belakang amin. Ini kan dia berdoa hanya untuk dirinya saja ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku. Terus yang lainnya kasihan kon, terus hanya mengaminkan untuk dia saja. Ini kadang kita itulah doa yang kadang tidak diiringi dengan pemahaman, doa yang tidak diiringi dengan kekhusyuan, dan doa yang tidak diiringi dengan pengharapan. Maka ini kata beliau rahimahullah, doa yang seperti ini jauh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidaklah kemudian mengijabah doa dari hati yang ghafil, lalai. Yang diucapkannya A, yang di dalam hatinya B. Nah, ini tidak sinkron dengan apa yang dia ucapkan. Taibnya, maka doa itu bukan hanya formalitas.
Doa ini kita bukan hanya seperti zikir, kata para ulama. Zikir kalau kita tanpa khusyuk pun kita dapat pahala. Kita setelah sholat zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau kemudian pikiran kita kebawa kemana setelah itu? Ya, tidak sinkron dengan ucapan kita, tapi ada pahalanya karena dia zikir. Tayyib. Tetapi kalau doa untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus disertai dengan pengharapannya kepada Allah. Kita berharap, ya Allah, betul-betul doa kita tersebut dikabulkan oleh Allah. Dan tidak boleh kita tergesa-gesa. Doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa adalah ketika seseorang mengatakan saya telah berdoa tapi belum juga dikabulkan. Nah, ini tergesa-gesa. Tidak boleh kita di dalam berdoa seperti itu. Tidak boleh kita kemudian berdoa untuk kezaliman, memutuskan tali rahim, berdoa kemudian untuk keburukan. Ini tidak boleh. Tayyib. Dan ketahuilah bahwasanya pada dasarnya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak yang kita minta, tidak dikabulkan yang kita minta, artinya yang kita mintanya A, tidak dikabulkan yang kita minta tersebut, maka husnuzonlah kepada Allah. Allah berikan kepada kita B, barangkali, dan pastinya itulah yang terbaik untuk kita. Kita kadang minta, ya Allah, berikanlah saya ini, ya Allah, jadikanlah saya ini, ya Allah, terimalah saya jadi ini, ya Allah. Kadang doa kita seperti itu, dan kita kadang nggak tahu. Doa itu karena muncul karena kita cinta dunia, karena kita rakus dunia saja. Tapi kadang kita tidak tahu apa maslahatnya dari doa tersebut. Tayyib. Kadang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam ilmu Allah barangkali kita kalau jadi yang seperti itu, jadi yang seperti ini, barangkali kita membuat kita jauh dari Allah. Barangkali membuat kita terjerumus ke dalam panasnya api neraka. Padahal kita tadi sudah berdoa nih, ya Allah berikanlah saya petunjuk, iya kan? Terus kita minta sesuatu yang menjauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, ya Allah jagalah saya dari api neraka, ya Allah. Terus kita meminta kepada Allah sesuatu yang mendekatkan kita dengan api neraka. Maka kita harus selalu husnuzon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kebaikan yang bukan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dihindarkannya kita dari musibah. Bisa jadi itu juga adalah bentuk dari istijabah. Ijabah dari doa kita tersebut, istijabah dari doa kita tersebut barangkali. Tayyib. Maka tidak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bangun tidur kita sampai kita tidur lagi, isinya semua adalah zikir doa, zikir doa. Allah perintahkan kita untuk berdoa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Kata Allah, berdoalah kepadaku tanpa perantara, sesungguhnya akan aku kabulkan doa tersebut. Ini hukum asalnya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang istikbar, sombong, tidak mau berdoa kepada Allah, lupa, mengandalkan dirinya sendiri, tidak berharap kepada Allah. Atau orang yang dia berdoa kepada selain Allah. Allah yang memberikannya rezeki, Allah yang memberikan kehidupan untuknya, tapi dia kemudian minta kepada selain Allah, sombong, syirik, kufur nikmat dan lainnya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang enggan, istikbar. Istikbar ini luas maknanya. Salah satunya adalah orang-orang yang enggan memberikan ibadah doanya tersebut kepada selain Allah. Orang istikbar di sini orang yang enggan, tidak mau memberikan ibadah doanya tersebut kepada Allah.
Jadi dia memberikan doanya, ibadahnya tersebut kepada selain Allah. Itu termasuk istikbar. Tayyib, yang dia seharusnya berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Yang seharusnya dia mengatakan ya Allah, tapi kemudian dia mengatakan ya Syekh Fulan. Nah ini termasuk makna istikbar. Termasuk makna istikbar. Seharusnya dia mengatakan ya Allah, ini dia mengatakan ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah ini istikbar. Seharusnya dia mengatakan ya Allah. Yang dia panggil ya Allah seharusnya, yang dia minta ya Allah, tapi kemudian dia enggak, ya Muhammad. Walaupun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Tidak boleh doa diberikan kepada selain Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, tidak boleh ibadah diberikan kepada Rasul. Ya Ustaz, hanya sekedar minta. Ya minta itu sendiri adalah doa, kata Rasul. Minta itu adalah doa, bentuk perendahan diri kita, bentuk pengagungan kita kepada Allah. Ya itulah doa, itulah ibadah. Bukankah ibadah itu adalah bentuk perendahan diri kita dan pengagungan kita kepada Allah? Itulah ibadah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adulli abidi huma qutbani. Kata beliau, wa ibadatur rahman, dan ibadah kepada Allah itu adalah ghayatu hubbihi, bentuk kecintaan kita yang paling tinggi. Cinta kita yang paling tinggi, itulah ibadah kita. Maka tidak boleh kita mencintai di atas dari kecintaan kita kepada Allah. Kita cinta kepada Rasul, tapi tidak boleh kecintaan kita kepada Rasul sama seperti kecintaan kepada Allah. Kalau kecintaan kita kepada Rasul sama seperti kita cinta kepada Allah, ini syirik. Apalagi kemudian kita cinta kepada Rasul melebihi cinta kepada Allah, ini syirik lagi. Nah, itu kita hati-hati. Tayyib. Takut. Kita puncak takut karena kita meyakini sesuatu tersebut bisa memudaratkan kita, kemudian kita takut yang seperti ini tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Kalau takut ibadah ini kita berikan kepada kuburan, kita berikan kepada keris, kita takut kepada keris, kita takut kepada jin, kita takut kepada setan, takut yang sifatnya ibadah seperti ini, kalau kita berikan kepada selain Allah, syirik. Kita kalau takut kepada sesuatu yang sifatnya tabi'i, takut kepada harimau, ini takut tabi'i tidak masalah. Tapi kalau kita takut kepada harimau dengan meyakini harimau ini yang bisa mencelakakan saya tanpa Allah, itu takut syirik. Tayyib, saya takut harus kepada penunggu hutan ini, saya harus izin kepada penunggu hutan, atau saya harus memberikan sesajen agar dia tidak mengeluarkan lahar dari gunung tersebut, agar tidak mengeluarkan api. Ini rasa takut ini. Rasa takut yang dia meyakini ini bisa memberikan mudarat. Takut yang seperti ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah jadinya syirik. Tayyib. Nah inilah namanya takut ibadah. Begitu juga cinta. Cinta kita yang kita iringi bahwasanya ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan rezeki kepada kita. Nah cinta yang seperti ini kalau diberikan kepada selain Allah itu juga syirik. Tayyib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita memahami konsep apa itu tauhid, apa itu ibadah, dan apa itu doa. Agar kita kemudian tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Agar kita kemudian tidak berdoa kepada selain Allah. Tayyib. Kemudian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tsumma astaghfartani."
Lau balagat dzunubuka ananas sama. Kalau saja dosa-dosamu sampai ke langit yang paling tinggi, tsummastaghfartani, kemudian engkau istighfar. Istighfar. Memohon ampun. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, istighfar yang seperti apa yang dosa kita diampuni oleh Allah? Istighfar seperti apa yang dosa kita diampuni oleh Allah? Apa hanya sekedar kita mengucapkan astaghfirullahaladzim? Apakah kemudian dosa kita diampuni oleh Allah? Kata beliau rahimahullah, istighfar yang dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar yang diiringi dengan taubat. Kalau orang seandainya dia melakukan dosa, istighfar, tapi dia tidak bertaubat, dia melihat yang haram, astagfirullah, tapi dia tidak bertaubat dari dosanya tersebut, apakah diampuni oleh Allah? Tidak. Taib, seseorang melakukan zina, seseorang minum khamar, seorang makan riba dan lain sebagainya, dia melakukan istighfar, tapi tidak meninggalkan perbuatannya tersebut, tidak merasa menyesal atas perbuatannya tersebut. Taib, maka ini bukanlah istighfar yang kemudian akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini seperti orang yang mengejek Allah Subhanahu wa taala, istighfar tapi lanjut dosa. Iya kan? Minum khamar, astagfirullah, terus minum lagi, astagfirullah. Ini mengejek syariat namanya. Maka istighfar yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar yang disertai dengan taubat. Maka hadis ini, kata Nabi SAW, kalau saja dosa-dosamu, dosa-dosa ini kita masih hidup ini kita masih hidup di dunia. Kalau yang ketiga ini kita sudah meninggal. Kalau yang kedua ini kita masih hidup di dunia. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, itulah yang disebut dengan kiamat kecil. Dan juga selama matahari belum terbit dari barat, itulah kiamat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubatnya. Tapi kalau nyawa kita sudah di tenggorokan, kalau matahari sudah terbit dari barat, maka tidak akan ada taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ketika dia tenggelam, dia mengucapkan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Amantu annahu, saya beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana awwalul muslimin, dan saya termasuk orang-orang Islam, kata Firaun ketika dia tenggelam. Mengucapkan kalimat tauhid dan mengucapkan pertaubatan dengan kalimat ini. Apakah kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah. Maka tidak ada berhenti di dalam syariat hijrah. Artinya syariat hijrah akan tetap ada sampai berhentinya pertaubatan, sampai tidak ada lagi pertaubatan. Wala tanqati'ut taubatu hatta takhruja syamsu min maghribiha, dan taubat tidak akan berhenti. Artinya tetap akan diterima oleh Allah sampai matahari terbit dari barat. Nah, ini kalau sudah terbit dari barat, mau kita setaubat apapun, orang sedunia nih ngelihat matahari sudah terbit dari barat nih,
Kemudian kita bertaubat, astagfirullah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Diterima taubat kita? Tidak. Tayyib. Begitu juga nyawa ketika sudah di tenggorokan. Ketika kita sudah melihat malaikat maut datang. Tayyib, malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Kita melihat sesuatu yang aneh. Kemudian kita mau bertaubat, sudah tidak ada waktunya lagi untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum dia yugharghir, sebelum dia akan menghembuskan nafas terakhir. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir pembahasan kita terkait syarat-syarat taubat. Nah, ini yang akan kita bahas terakhir ini. Syarat taubat banyak disebutkan oleh para ulama, itu hanya 3 saja. Tetapi kalau kita kumpulkan semuanya ada 5. Yang pertama, syarat taubat adalah ikhlas. Artinya taubat kita harus ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena atasan, bukan karena bawahan, bukan karena teman, bukan karena suami, bukan karena istri. Taubat karena Allah. Itulah taubat yang diterima. Ikhlas. Tayyib. Yang kedua, an-nadamu ala ma hasal. Harus ada penyesalan di dalam hati kita. Orang yang kalau dia ngatain saya taubat, terus kemudian tidak ada penyesalan di dalam hatinya, maka ini belum dikatakan taubat. Tayyib. Yang ketiga, al-iqla'u 'anil ma'siyati allati taba minha. Syarat yang ketiga adalah dia berhenti kalau dia sesuatu yang sifatnya kelakuan, berhenti dari kelakuan tersebut, baru dikatakan dengan taubat. Tapi kalau dia ngomong taubat terus masih jalan terus, maka ini belum taubat. Dia harus berhenti, baru kemudian dikatakan bertaubat. Kalau itu sesuatu yang sifatnya kewajiban dan masih ada waktu untuk melaksanakannya, maka harus dia lakukan. Tayyib. Contoh seseorang yang ada kewajiban menunaikan zakat. Tayyib. Ya dulu dia waktu masih jaya, banyak hartanya, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Sekarang dia udah taubat. Terus apakah kemudian dia tidak wajib mengqadha zakatnya dulu yang seharusnya dikeluarkan? Tidak. Kalau dia betul-betul taubat, keluarkan zakat dulu yang pernah Anda tinggalkan. Kalau dia betul-betul taubat. Tayyib. Puasa, dia qadha. Tayyib. Yang tidak ada qadhanya itu sholat. Sholat ini ngeri memang. Makanya sholat ini keras perintahnya, karena tidak ada qadha. Yang qadha itu bagi orang yang tertidur. Man nama an salatin fa yusalliha mata dzakaraha. Tayyib. Barang siapa yang dia tertidur, maka dia salat ketika dia terbangun. Man nama an salatin aw nasiyaha fa yusalliha mata dzakaraha. Tayyib. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Bagi yang tertidur. Tapi bagi orang yang kemudian dulu ya selama mudanya dia tidak melakukan sholat, sekarang dia bertaubat, ya maka perbanyak sholat, jaga sholat wajib dan perbanyak sholat sunnah. Tayyib. Nah, kita tidak mendapatkan dalil yang kuat yang memerintahkan untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan karena lalai. Dan dari itu kalau puasa, kalau kita tidak mampu puasa Ramadan karena safar sakit, boleh kita tidak puasa, kita qadha karena sudah sehat. Baik. Zakat juga, kalau kita terbangun ketika telah selesai sholat Id, kita malam tadi bergadang, kita niatnya
Nih habis subuh nih saya mau ngasih zakat fitrah. Tapi kalau bergadang tertidur, tahu-taunya udah orang-orang udah pulang salat Id. Maka boleh kita qadha zakat fitrah kita. Baik. Jadi kalau salat berbeda. Tidak bisa berdiri maka kita duduk. Kita duduk maka kita berbaring. Sahih. Salat sesuai dengan batas kemampuan kita. Tidak bisa kita bergerak dengan tangan, kita gerak dengan isyarat. Isyarat dengan dengan isyarat mata. Tidak bisa bergerak lagi mata tapi kita masih sadar. Masih sadar kita. Stroke misalnya, naudzubillah. Masih sadar kita. Salat sesuai dengan kemampuan kita walau hanya salat dengan hati kita. Tayyib. Tidak ada air, tayamum. Sahih. Tidak ada debu, tayamum dengan apa yang ada di permukaan bumi. Sampai segitunya terkait perkara salat. Maka tayyib, kalau saja dosa yang kita lakukan tersebut itu berkaitan dengan sesuatu yang masih bisa dilakukan, maka harus segera kita lakukan. Kalau itu berkaitan dengan harta manusia, maka harus kita kembalikan. Tidak bisa kita mengatakan saya bertaubat dari mengambil harta manusia, kemudian harta manusia masih saja dia simpan. Nah, ini belum dikatakan taubat. Taubat itu kalau itu adalah hak manusia, kembalikan kepada manusia, baru taubatnya diterima. Kalau itu adalah perkara dosa, perkara zalim, minta dihalalkan. Perkara ghibah juga kata para ulama. Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan dan menyimpulkan kalau orang yang kita ghibahi tersebut tahu kita pernah menggibahnya, maka kita datang kepadanya untuk minta maaf. Tapi kalau dia tidak tahu kita menggibahnya, maka boleh kita minta maaf secara umum. Tidak perlu kita menyebutkan dosa kita tersebut, karena barangkali akan menimbulkan fitnah. Yang awalnya dia sama kita antang-antang saja, tapi karena kita sebutkan, mohon maaf saya pernah menggibahi Anda, terus ditanya ente ngomong apa, tambah kacau nantinya. Maka boleh kita minta maaf secara umum atau kita doakan untuknya. Kita doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya, dan kita sebutkan kebaikannya, kita puji di tempat kita pernah menjatuhkannya. Itulah taubat kalau kita ghibah. Ghibah ini termasuk dosa besar juga, yang harus dengan taubat baru kita kemudian dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kalau harta manusia yang kita ambil tersebut manusianya masih ada, kita kembalikan. Kalau dia sudah meninggal, kita kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya juga sudah tidak ada lagi, bersedekah atas nama orang tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan pahala kepada orang yang memiliki harta tersebut. Tayyib. Atau kalau tidak bisa maka dikembalikan ke Baitul Mal. Nanti di Baitul Mal itu akan dikelola tayyib untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tayyib. Kemudian syarat yang keempat ya. Syarat yang keempat al-azmu ala alla ya'ud. Syarat yang keempat adalah berazam, bertekad tidak mengulangi dosanya. Jadi harus ada tekad. Harus ada azam, bulat. Jadi jangan ada setengah-setengah ketika kita bertaubat. Tayyib, ini tinggalin enggak ya? Ini berarti belum taubat. Kalau kita sudah berazam, saya akan tinggalkan bagaimanapun yang terjadi. Nah, ini kalau sudah berazam. Maka taubat harus ada azam. Alla ya'ud, berazam untuk tidak kembali
dan tidak ada syarat di dalam taubat, tidak boleh kembali. Artinya di sini maksudnya kalau ada orang kemudian berdosa, kemudian dia bertaubat, kemudian jatuh lagi kepada dosa, apakah taubat yang pertama batal? Artinya taubat yang pertamanya ini artinya tidak ada pahalanya, taubat yang pertamanya ini tidak ada nilainya. Tayyib, selama dia berazam untuk tidak melakukannya di awal tadi, tapi kemudian dia jatuh kepada dosa juga, maka taubat yang pertama di sini tidak batal. Tidak batal dalam arti kata dia sudah taubat sungguhan, dia sudah ibadah dengan taubatnya tersebut. Karena kalau saja seandainya syaratnya seseorang bertaubat itu tidak, artinya dia tidak boleh, maksudnya apa ya, tidak boleh terjadi lagi. Ini kan berat dalam arti kata ya, manusia kadang ketika dia sudah bertaubat kadang jatuh lagi pada dosa yang sama kadang. Maka bukan berarti dia tidak boleh bertaubat lagi, dia tetap harus bertaubat. Tayyib, tetapi kata para ulama di sini dia taubat yang pertama dia tetap taubat, tetap dianggap taubat yang pertama itu, tetapi dia harus yujaddidu taubatahu, dia harus memperbarui taubatnya. Jadi taubatnya itu ya tetap dikatakan taubat, sudah ibadah dia dengan taubatnya dan mudah-mudahan mendapatkan pahala. Tapi ini jatuh lagi dalam dosa. Jatuh lagi di dalam dosa, wah tetap wajib untuk bertaubat. Jadi tidak kemudian saya sudah bertaubat berkali-kali udah nggak mau lagi taubat. Tetap dia, tetap harus bertaubat. Tayyib. Dan dia berazam kembali untuk tidak jatuh kepada dosanya tersebut. Tayyib. Dan orang yang betul-betul jujur, orang yang betul-betul jujur kepada dirinya, jujur kepada agamanya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencari dan mengusahakan bagaimana kemudian dia tidak jatuh kepada dosa yang sama. Kalau saja saya jatuh kepada dosa tersebut karena berteman dengan si fulan, jauhi si fulan. Kalau saja yang menyebabkan saya jatuh kepada dosa tersebut adalah saya berada di tempat ini, jauhi tempat tersebut. Nah itu orang yang betul-betul jujur, orang yang betul-betul sungguh-sungguh di dalam bertaubat. Kalau yang menyebabkan saya jatuh kepada dosa ini, HP ini, pulsa ini, paket ini, data ini, tayyib, tinggalkan. Tayyib. Baik. Kemudian syarat yang terakhir adalah antakuna taubatu antakuna taubatu waqta qabulit taubah. Syarat yang terakhir adalah seseorang bertaubat ketika masih diterimanya taubat. Artinya seseorang yang bertaubat sedangkan waktu taubat sudah habis, sudah tidak ada, maka tidak ada nilai lagi taubatnya tersebut. Taubatnya sia-sia karena dia taubat di luar waktu taubat. Waktu taubat tadi ada dua, ya. Yang pertama sebelum nyawa di tenggorokan, yang kedua adalah sebelum matahari terbit dari barat. Itulah waktu taubat. Adapun setelah itu sudah tidak ada lagi waktu untuk bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan tauhid kita dan mewafatkan kita dalam keadaan tauhid. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tayyib.
Bismillah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang sifatnya qalbiyah. Sifatnya ibadah hati, tawakal, sabar, syukur, takut, cinta, rasa harap. Ini ibadah hati. Ada ibadah lisan, zikir, doa, baca Al-Qur'an, ngomong yang baik, dakwah, belajar. Ini ibadah secara lisan. Ada ibadah secara perbuatan, fi'il. Sujud, ruku, berdiri, tawaf, sa'i, melempar jamroh. Ini ibadah fisik, apalagi haji, itu ibadah fisik. Maka orang kalau tawaf, dia tawaf di selain Ka'bah yang sifatnya pengagungan, ini hukumnya syirik. Ada orang tawaf di kuburan misalnya, mengagungkan kuburan tersebut seperti mengagungkan seperti ibadahnya di sekeliling Ka'bah, maka ini hukumnya syirik. Ini ibadah fisik, termasuk rukuk dan sujud. Termasuk rukuk dan sujud. Allah perintahkan kita di dalam sholat kita, bahkan bagian dari rukun sholat, berdiri, rukuk, sujud, adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun alasannya. Tidak boleh kita menghormati seseorang dengan rukuk seperti yang ada dalam tradisi orang-orang Jepang, tidak boleh. Tidak boleh kita sujud karena kita merendahkan diri kita dan memohon ampun, mohon maaf kepada orang tua misalnya. Kan kadang banyak tuh habis merantau, habis dapat promosi atau barusan dilantik, kemudian sujud sebagai rasa terima kasih kepada orang tuanya, tidak boleh. Tayyib. Ya disebutkan boleh kita mencium kaki orang tua itu misalnya kita pas lagi baring-baring nih. Pas kita lagi baring, kemudian kaki orang tua dekat kita. Dekat kita cium kakinya nggak masalah, karena nggak ada sujud di sini. Mencium kaki orang tua tidak masalah. Tayyib. Tapi kalau kita tadi sujud seperti kita sujud kepada Allah, syirik. Kita rukuk seperti kita rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik, ibadah. Nah inilah kenapa? Karena di dalam sujud dan ruku itu ada pengagungan. Dan ibadah itu adalah kita merendahkan diri kita dan kita mengagungkan Allah. Itulah ibadah. Ibadah itu adalah kita merendahkan diri kita dan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Nah, tidak boleh kita ibadah kepada selain Allah, tidak boleh. Tapi Ustaz, saya hanya sekedar penghormat. Ya itulah penghormatan, itulah ibadah. Penghormatan itu pengagungan. Tidak boleh mengagungkan, tidak boleh menghormati sama seperti menghormati dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini kan kita dalam Islam itu tidak ada. Memang ini datang dari luar. Datang dari agama-agama penyembah berhala. Masuklah kemudian ke dalam agama Islam. Tayyib. Ada istilah kita sujud kepada, kata Nabi SAW, kalau saja sujud itu diperbolehkan kepada anak Adam, maka telah diperbolehkan oleh Rasul seorang perempuan, istri sujud kepada suaminya. Tapi karena tidak boleh sujud kepada manusia, maka dilarang. Kalau diperbolehkan, maka telah disuruh istri sujud kepada suami. Saking besarnya hak suami yang harus diberikan oleh istri. Tapi karena sujud tidak boleh, maka tidak boleh. Rukuk juga, warka'u ma'ar raki'in. Kita diperintahkan rukuk itu menghadap rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya ada bentuk pengagungan, kita mengagungkan Allah dan merendahkan diri kita. Nah, inilah tauhid. Tauhid ini membebaskan kita dari perbudakan. Membebaskan kita dari menyembah manusia, membebaskan kita dari menyembah makhluk ke makhluk, makhluk menyembah makhluk. Nah ini dengan tauhid kita dibebaskan dari belenggu perbudakan tersebut.
Maka kita kalau masih kemudian terikat leher kita dengan perbudakan menyembah makhluk, menyembah manusia, ini berarti kita belum merdeka ketauhidan kita, belum utuh menjadi hamba Allah. Allah menginginkan kita menjadi hamba Allah semata, bukan menjadi hamba selain Allah. Tidak boleh seseorang menamakan dirinya misalnya abdus syaitan, hamba syaitan. Atau misalnya ada namanya misalnya apa tuh? Pak Budi misalnya. Abdu Budi misalnya. Tidak boleh, haram, syirik. Bolehnya kata abdun itu dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Aziz. Tayyib, karena apa? Karena ada bentuk penghambaan di situ. Padahal sebuah nama. Apalagi sesuatu yang sifatnya memang gerak, rukuk dan sujud, itulah peribadatan. Tayyib, maka tidak boleh. Apapun alasan. Barakallahu fiikum. Bagaimana, Bu? Tayyib. Ada pertanyaan lain lagi? Ini terakhir malam ini. Siap. Tayyib. Tayyib, ya. Gimana? Sahih. Tayyib, bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang harus kita perkuat adalah ilmu kita. Dan ilmu yang harus diperkuat dari ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu tauhid kita. Ilmu itu banyak, ada ilmu fikih, ada ilmu ini, ilmu itu. Tapi untuk membantu kita untuk ikhlas adalah ilmu tauhid. Dari ilmu tauhid inilah kemudian muncul pengagungan kita kepada Allah. Dari ilmu tauhid inilah kemudian kita menghindar dari penyembahan kita kepada manusia. Dengan ilmu tauhid inilah kita memutuskan ketergantungan kita kepada manusia. Orang yang riya itu kan karena dia mengira dengan dilihat oleh bosnya, dengan dilihat oleh atasannya, dia akan naik pangkat, rezekinya akan bertambah. Dengan dilihat oleh mertuanya atau calon mertuanya, itu anak gadisnya akan dikasih ke dia. Sahih. Dengan dilihat oleh rakyat, dengan dilihat oleh orang-orang, maka ini akan membuatnya jadilah yang terpilih. Itu kan persangkaan kita. Tayyib. Karena kita masih tergantung kepada manusia. Nah, tauhid mengikiskan itu semua. Enggak ada kaitannya dengan penglihatan atasan, penglihatan bos kita. Enggak ada sedikit pun yang rezeki yang bertambah dan yang berkurang. Tidak ada rezeki yang bertambah dengan kita diridhoi oleh seluruh manusia. Enggak ada sedikit pun rezeki yang bertambah. Kita dibenci oleh semua orang. Enggak ada sedikit pun rezeki yang berkurang. Tidak ada rezeki yang bertambah dan berkurang. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menginginkan mau seluruh makhluk melarang, pasti akan terjadi. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak diinginkan oleh Allah, walaupun semua manusia menginginkannya, pasti tidak akan terjadi. Maka gantungkanlah hati kita hanya kepada Allah. Gantungkanlah hati kita hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, berharaplah hanya kepada Allah. Putuskan ikatan kita dengan makhluk, putuskan ikatan kita dengan manusia. Nah, ini tauhid. Sahih. Tayyib. Kemudian salat ini juga kalau kita pahami maknanya, ini juga membantu kita untuk kemudian terjauh dari syirik, terjauh dari riya. Ketika kita bertakbir saja, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ini Allah Maha Besar, yang lain itu kecil, itu nggak ada apa-apanya. Tayyib. Maka kita khusyuk ketika sholat dan juga ibadah-ibadah lainnya itu akan muncul dari hati kita, dan hati kita ini akan bisa khusyuk, akan bisa takut kepada Allah, akan bisa cinta kepada Allah, dan kemudian meninggalkan bisikan-bisikan syaitan. Termasuk ujub juga termasuk syirik kecil. Ujub ini adalah dia merasa
Apa yang dia dapatkan tersebut memang dia berhak. Ujub. Dia mendapatkan kesuksesan. Oh, saya hari ini dapat hadiah dari bos. Ya, wajar. Memang saya bawahan yang rajin. Pantas saya mendapatkannya. Itu ujub. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kembalikan kepada Allah. Allah yang menganugerahkan, Allah yang memudahkan, bukan saya. Bukan kepintaran saya, bukan kecerdasan saya. Tayyib. Nah, ini termasuk kesyirikan juga, syirik kecil. Maka kita yang belajar tauhid inilah yang kemudian akan mudah kemudian menumbuhkan kekhusyuan di dalam salat. Dan juga tauhid ini diperdalam, bukan hanya sekedar kita tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, diperdalam tauhid asma wa sifat. Ini kita belum masuk nih tauhid asma wa sifat ini, mengenal nama-nama Allah. Maka ketika kita mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, muncul pengagungan kita kepada Allah. Hilang pengagungan kita kepada manusia. Hati ini kalau ditaruh kecintaan kepada Allah, maka kecintaan kepada yang lain akan menyingkir. Tapi kalau hati kita disibukkan dengan sesuatu selain Allah, maka kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Dan kita berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Di antaranya adalah doa tadi. Tayyib. Doa tadi pada hafal semua ya, Bapak-bapak ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya tahu. Ya kan kita kadang ngeri itu. Kadang kita dihadapkan suatu permasalahan yang kadang kita tahu itu syirik. Tapi karena enggak enak sama orang. Tayyib, enggak enak sama orang, akhirnya kemudian kita ucapkan kata-kata syirik. Gak enak sama orang, kadang kita ucapkan kata-kata yang dia adalah kesyirikan. Nah, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti itu. Tayyib. Nah, kita yang sudah belajar tauhid ini memang ya seperti ini. Ilmu kalau tidak kita amalkan maka hanya akan menjadi hujjah. Tapi kalau kita amalkan akan berbuah pahala. Tayyib. Mungkin cukup sampai di situ. Tayyib. Ada lagi Bapak? Cukup? Ya. Ini udah ditunggu kenceng di rumah ini. Tayyib. Jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Barakallahu fiik ya.